Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amiruddin. Saya akan menjelaskan preparation sebelum kita melaksanakan RNE fan pump oil cooler. Pertama yang kita siapkan adalah forum JSA. Kedua, Q4 yang berhubungan dengan RNE fan pump. Yang ketiga itu adalah cara RNI berdasarkan shop manual. Yang keempat, part book dan forum recommended part untuk melakukan order part. Yang terakhir, sheet PPM serta prosedur cara melakukan testing and adjusting berdasarkan shop manual. Setelah itu, tool pendukung yang lainnya, preparasinya adalah toolbox, kemudian linggis, cycle, terus lever block, bell, serta spesial tool lainnya yaitu kacometer buat mengukur kecepatan RPM dari fan radiator atau fan oil cooler. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke injek. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amiruddin. Saya akan menjelaskan tentang prosedur RNI fan pump. Sebelum kita melakukan pekerjaan, kita memarkir unit di tempat aman, kondisi parkir sesuai level hidrolik. Kemudian sebelum melakukan pekerjaan, kita melakukan review JSA, memasang loto, dan memasang terpal serta tampungan di area yang akan kita kerjakan. Untuk mencegah terjadinya tumpahan oli yang berlebih, kita merilis pressure hidrolik yang ada di tangki, kemudian melakukan penyedotan yang ada di section dan di discharge pump dengan cara mengaktifkan membuka keran valve yang ada di section sama di return dan mengaktifkan transfer pump. Sebelum mengaktifkan itu, kita harus menutup valve-nya dulu biar oli di hidrolik tank tidak kembali mengalir. Untuk preparasinya itu aja. Setelah ini kita akan melakukan pekerjaan RNI fan pumpnya. Memulai pekerjaan RNI fan pump oil cooler, pertama-tama kita buka dulu guardnya yang di sini. Siapa tahu bisa memungkinkan alat angkat seperti crane truck atau monito untuk mengangkat fan pumpnya. Kemudian setelah ini terbuka, kita bisa disconnect suction sama discharge-nya, buka secara perlahan biar oli tidak menyembur keluar. Kemudian ketika terbuka, kita melakukan plugging di sisi hose dan di sisi permukaan fan pump untuk mencegah kotoran yang masuk. Setelah itu, alat angkat bisa langsung masuk ke sini atau melepas dulu komponen yang menghalang seperti klem-klem, dan dikendorkan dulu board mountingnya. Tidak langsung dilepas tapi hanya dikendorkan. Kemudian alat angkat masuk ke sini, terus itu kita ikat fan pumpnya. Untuk proses pengangkatan baru kita kendorkan board mountingnya, kita lepas dan bisa dikeluarkan. Jika alat angkat tidak ada, kita bisa melakukan manual handling. Kita angkat manual dengan menggunakan chain block, dengan memasang lever block dari atas ke bawah sini untuk menahan si fan pump sebelum dilepas. Setelah fan pump tertahan, baru kita dismounting bautnya dan kita keluarkan fan pump secara perlahan. Setelah fan pump terlepas, kita melakukan inspection dengan cara kita inspection spline yang ada di fan pump atau yang ada di PTO, apakah dia mengalami keausan atau tidak. Setelah kita memastikan itu bagus, kita pastikan jalur lubricating yang ke fan pump buat spline itu tidak ada sumbatan atau berjalan dengan normal. Setelah itu, untuk inspection selanjutnya kita pastikan dudukan dari o-ring yang di depan sebagai
o-ring mounting, itu tidak ada kerusakan, misalnya cowak atau den atau penyok atau fitting. Nah, seandainya ada permukaan yang tidak rata di dudukan o-ring bisa menyebabkan kebocoran. Nah, itu kita bisa amplas atau kita repair sehingga dudukannya menjadi rata. Setelah itu dudukan di sisi o-ring, suction dan discharge itu kita perhatikan dudukannya, kerataannya antara yang di piping dan di permukaan motornya tersebut. Selain itu kita bisa juga menginspeksi hose. Hose ini pertama kita harus tahu lifetime-nya berapa, baru kita bisa, seandainya lifetime-nya udah mendekati 6000 dan kita bisa mengecek kekerasan ini, bisa kita simpulkan apakah dia bisa dilakukan penggantian atau tidak. Setelah kita melakukan inspection dan memastikan kondisi PTO, hose, dan pump aman, kita melakukan installation. Sebelum kita melakukan installation, kita seperti prosedur pertama, kita menyiapkan alat angkat secara manual atau menggunakan kren. Terus ini dipasang secara perlahan. Pastikan o-ring tidak terjepit pada saat proses pemasangan. Kemudian bolt dimonting sesuai standar. Setelah pemasangan selesai di fan pump, jangan lupa untuk mengisi oli lubricating fan pumpnya, lubricating spline. Setelah itu memasang o-ring suction dan o-ring discharge, dan kemudian connection hose ke fan pump. Setelah hose di connection, langkah selanjutnya kita melakukan bleeding dengan cara pertama shut off valve yang di posisi hydraulic tank kembali kita buka, biar oli hydraulic tank mengalir lewat suction. Setelah lewat suction, kemudian di sini kita bleeding, di sisi suctionnya kita bleeding, dan di sisi pompanya sampai oli keluar dan tidak ada gelombang udara, sehingga dinyatakan bleeding itu baik dan benar. Setelah fan pump terpasang dan dilakukan bleeding, kita melakukan performa test. Pertama-tama kita lepas dulu loto, kemudian komunikasi dua arah, di mana satu orang di sini untuk mengecek pressure pompanya dan satu orang di cabin untuk mengoperasikan unit. Prosedur yang pertama kita lakukan setelah pompa terpasang, kita running unit, posisikan head idle, kemudian solenoidnya. Kalau kita mengukur fan speed maksimum atau medium, kita bisa melepas salah satu solenoid di sini di Y6A atau Y6B. Ini ntar salah satunya akan posisi maksimum atau medium. Setelah itu kita disconnect, kita pasang pressure gauge di sini di line filter untuk mengecek pressernya. Kemudian running unit high idle, RPM engine high idle, dan kita baca pressernya di 200 sampai 230. Seandainya pressure tidak memenuhi, kita melakukan pengejasan di main relief. Di sini bisa dilakukan pengejasan di main reliefnya. Setelah di sini kita dapat pressernya, kemudian kita ke fan radiatornya, bisa dibuat oil cooler. Di fan-nya kita cek speednya berapa. Tadi di sini pressernya 200 sampai 300, 200 sampai 2 plus minus 30, 200 plus minus 30. Sedangkan untuk RPM fan-nya di 1200, di 1250 plus minus 50. Jadi kita memastikan di sini dapat RPM pressernya tercapai, dan di sisi fan-nya RPM-nya tercapai. Untuk testing and adjusting-nya itu aja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa.